Hidup ini penuh dengan pertanyaan besar yang terkadang membuat kita bingung bahkan frustasi. Pertanyaan seperti, apa makna hidup ini? Apa tujuan saya sebenarnya? Dan siapa diri saya yang sesungguhnya? Begitu banyak hal yang ingin kita capai, tapi kita seringkali tersesat dalam mencari jalan menuju ke sana. Namun, apa jadinya jika kita memiliki peta yang dapat membimbing kita menemukan makna, tujuan, dan potensi terbaik dari diri kita sendiri? Sebuah model yang bisa memperjelas arah hidup kita dan membuat kita meraih apa yang selama ini kita impikan. Hai, sebelumnya aku Salma Rifani Ryan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini, sebuah model revolusioner dari Neuro-Linguistic Programming atau NLP yang disebut The Matrix Model. Model ini terdiri dari 8 aspek kunci yang saling terkait, yang bila diselaraskan akan membantu kita mengakses potensi tertinggi dalam diri kita sendiri. Dari mendefinisikan makna hidup kita, menetapkan niat dan tujuan, hingga memahami identitas diri, kemampuan yang dibutuhkan, lingkungan di mana kita berada, hingga kondisi batin yang perlu kita miliki. The Matrix Model ini akan membuka mata kita pada seluruh dimensi penting dalam hidup yang seringkali terabaikan. Jadi bagaimana? Siap untuk memetakan ulang tujuan hidup kalian? Siap untuk menemukan makna sejati di balik eksistensi kalian? Mari kita jelajahi bersama-sama The Matrix Model yang akan membimbing kalian menuju perubahan luar biasa dalam hidup kalian. Tetap di sini karena setelah jeda ini kita akan membongkar satu persatu ke-8 aspek penting dalam model ini. The Matrix Model merupakan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari 8 aspek atau elemen penting dalam kehidupan kita. Ke-8 aspek ini saling terkait dan perlu diselaraskan agar kita bisa mencapai tujuan atau perubahan positif yang kita inginkan. Aspek-aspek dalam The Matrix Model meliputi, yang pertama kita bahas adalah meaning atau makna. Gambar di atas mengilustrasikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin dan melihat bayangan dirinya yang terbentuk tanda tanya besar. Ini kayak kita mendefinisikan sesuatu dalam hidup kita. Misalnya nih, apa sih makna sukses buat kamu itu? Mungkin buat sebagian orang, sukses itu punya banyak duit. Nah, mungkin buat yang lain, sukses itu bahagia dengan keluarga. Jadi, makna ini sesuatu yang personal dan bisa beda-beda buat masing-masing orang. Yang kedua, intention, niat atau tujuan. Nah, setelah kita tahu makna sesuatu, kita bisa nih nentuin niat atau tujuan kita. Gambar di atas mengilustrasikan seseorang yang berdiri menghadap ke arah panah besar yang menunjuk ke depan. Nah, ini tuh melambangkan niat atau tujuan yang jelas yang ingin dicapainya. Misalnya, kalau sukses bagi kamu itu punya banyak duit, ya berarti niat kamu mungkin pengen jadi pengusaha kaya. Atau kalau sukses bagi kamu itu bahagia dengan keluarga misalnya. Nah, niat kamu berarti bisa membangun keluarga yang harmonis. Jadi niat ini kayak arah tujuan kita berdasarkan makna hidup yang kita percayai. Yang ketiga, self-identity atau jati diri. Nah, setelah punya niat atau tujuan, waktunya kita lihat diri kita sendiri. Siapa sih kita setelah punya niat tersebut? Gambar di atas menunjukkan seseorang yang berdiri dengan bayangan dirinya dalam bentuk superhero atau profesi tertentu. Ini melambangkan identitas diri yang ingin dibentuk sesuai dengan tujuan hidupnya. Misal, niat kamu tadi jadi pengusaha kaya. Nah, identitas diri kamu mungkin jadi seseorang yang pekerja keras, yang disiplin, yang berani mengambil risiko. Ini penting buat kita pahami agar kita itu bisa membangun diri sesuai dengan tujuan hidup kita. Yang keempat, power, kekuatan atau kemampuan. Untuk mencapai tujuan hidup kita pasti butuh kemampuan dan pengetahuan tertentu kan. Nah, di sini kita lihat dulu apa aja sih kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Gambar di atas menunjukkan seseorang yang sedang mengangkat beban berat dengan otot-otot yang kuat. Nah, ini melambangkan kekuatan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Misalnya, kalau kamu pengen jadi pengusaha, mungkin kamu butuh kemampuan manajerial, pemasaran, ataupun keuangan. Atau kalau misalnya kamu pengen bahagia dengan keluarga, nah berarti kamu butuh kemampuan komunikasi yang baik, manajemen waktu, dan pemahaman tentang psikolog keluarga.
Pahami dulu apa yang kamu butuhkan biar nggak buta arah dalam mengembangkan diri. Yang kelima, others atau orang lain. Dalam mengejar tujuan hidup, kita nggak bisa sendirian aja kan? Pasti ada orang-orang di sekitar kita yang terlibat. Nah, di sini kita lihat siapa aja sih yang bisa mendukung atau bahkan berpartisipasi bersama kita. Gambar di atas menunjukkan seseorang yang berdiri di tengah lingkaran yang terdiri dari berbagai orang dengan profesi dan peran yang berbeda. Nah, ini melambangkan orang-orang lain yang terlibat dan mendukung dalam pencapaian tujuan kalian. Misal, kalau kamu pengen jadi pengusaha, berarti kamu butuh rekan bisnis, investor, ataupun karyawan. Sedangkan kalau kamu misalnya pengen bahagia dengan keluarga, ya tentu butuh dukungan dari pasangan, anak-anak, ataupun orang tua. Jadi tentuin dulu siapa aja yang bisa terlibat dalam pencapaian tujuan hidup kamu ini. Yang keenam, time atau waktu. Tujuan hidup itu nggak bisa dicapai dalam semalam kan? Makanya kita perlu atur waktu dengan baik. Kapan kita mulai mengerjakan tujuan itu? Berapa lama waktunya? Sampai kapan kita tetap bertahan? Gambar di atas menunjukkan seseorang yang berjalan di atas garis waktu dengan titik-titik penting seperti awal, pertengahan, dan akhir perjalanan. Ini melambangkan pengaturan waktu dalam mencapai tujuan. Misal, kalau kamu pengen jadi pengusaha tadi tuh, mungkin kamu mulai dari sekarang bertahap sampai 5 tahun ke depan dan tetap konsisten sampai sukses. Dan kalau misalnya kamu pengen bahagia dengan keluarga, mungkin kamu bisa rencanakan mulai dari menikah, punya anak, sampai pensiun nanti. Atur waktu dengan baik biar nggak kehabisan dari tengah jalan. Yang ketujuh, world atau dunia. Nah, yang ketujuh ini kita bahas lingkungan atau dunia di mana kita mengejar tujuan hidup kita. Apakah di lingkungan kantoran, bisnis, keluarga, ataupun yang lainnya. Ini penting buat kita pahami karena setiap lingkungan pasti punya aturan, budaya, dan tantangannya sendiri-sendiri. Gambar di atas menunjukkan seseorang yang berdiri dengan latar belakang yang menggambarkan lingkungan atau dunia tertentu seperti kantor, bisnis, ataupun keluarga. Nah, ini melambangkan lingkungan di mana tujuan tersebut dikejar. Misal kalau kita pengen jadi pengusaha, ya berarti kita harus siap dengan dunia bisnis yang kompetitif. Sedangkan kalau misalnya pengen bahagia dengan keluarga, ya berarti kita harus siap dengan dinamika dan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu state atau keadaan ataupun perasaan. Nah, yang terakhir kita bahas ini adalah state atau keadaan batin dan perasaan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup kita. Perasaan apa sih yang perlu kita miliki? Gambar di atas menunjukkan seseorang dengan ekspresi wajah yang mencerminkan perasaan tertentu, seperti mungkin dia percaya diri, atau dia antusias, ataupun dia bahagia. Nah, ini melambangkan kondisi batin dan perasaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Misal kalau pengen jadi pengusaha sukses, berarti kamu butuh perasaan percaya diri, antusias, dan pantang menyerah. Nah, kalau misalnya kamu pengen bahagia dengan keluarga, perasaan sabar, pengertian, dan penuh kasih sayang pasti penting banget. Jadi, pastikan state ini selalu pada kondisi yang mendukung pencapaian tujuan kita ya. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang 8 aspek dalam The Matrix Model. Dengan memahami dan menyelaraskan ke-8 aspek ini, insya Allah kita bisa lebih terarah dan fokus dalam mencapai potensi terbaik kita di kehidupan. Nah, itulah uraian lengkap tentang The Matrix Model dari NLP yang terdiri dari 8 aspek penting dalam hidup kita. Dari mulai makna, niat, identitas diri, hingga kemampuan orang lain, waktu, lingkungan, dan kondisi batin yang kita butuhkan. Seperti yang kita lihat, ke-8 aspek ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan. Ibarat jaring laba-laba, jika kita menyentuh satu bagian, seluruh bagian akan bergetar. Begitu pula dalam kehidupan kita, satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Seperti ilustrasi di atas, tanpa penyelarasan yang tepat, hidup kita akan terasa kacau dan tidak terarah. Namun, dengan The Matrix Model, kita bisa mulai membongkar aspek-aspek tersebut secara sistematis. Seperti ilustrasi yang kita lihat, kita mulai dari mengenali makna hidup yang sesungguhnya, kemudian menetapkan niat dan tujuan sesuai makna tersebut. Lalu kita membentuk identitas diri yang selaras, mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan, mengikut sertakan orang-orang yang tepat, mengatur waktu dengan baik, memahami lingkungan di mana kita bergerak, dan membangun kondisi batin yang positif. Dengan cara ini, satu persatu, langkah demi langkah, kita bisa memetakan ulang seluruh aspek dalam hidup kita. Hingga akhirnya, tujuan dan impian kita yang dahulu terasa samar, kini menjadi jelas dan nyata. Potensi terbaik dalam diri kita pun akan terungkap, menuntun kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati.
Jadi, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama. Mulailah dengan menyelaraskan The Matrix model dalam hidup kalian, nikmati perjalanan menemukan makna, tujuan, dan potensi diri yang selama ini mungkin tersembunyi di diri kalian, dan pada akhirnya hanya kalian sendirilah yang bisa menentukan arah hidup kalian. Percayalah pada diri sendiri dan mulailah membentuk kehidupan impian kalian hari ini juga. Sekian video kita kali ini tentang The Matrix Model dari NLP. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.